semangat. Hari ini dengan Ustazah Cici kita akan belajar pembelajaran 1, tema 7, materi pencarian rempah-rempah, mengenal sifat-sifat benda, menemukan informasi penting dari bacaan. Mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama, pencarian rempah-rempah. Di Indonesia sangat terkenal adanya rempah-rempah yang sangat melimpah sejak dulu dan juga paling dicari oleh bangsa barat. Apa sih rempah-rempah itu? Rempah-rempah itu adalah seperti pala, kemudian bunga pala, itu ya bentuknya, cengkeh. Kenapa bangsa barat itu sangat menginginkan rempah-rempah? Karena rempah-rempah memiliki banyak manfaat. Manfaat bagi bangsa barat yakni digunakan sebagai penyedap masakan, pengawet makanan, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Akan tetapi, rempah-rempah tidak dapat tumbuh di Eropa karena udara di Eropa itu sangatlah dingin. Perbedaan kondisi alamnya sama di Indonesia itu sangat jauh sekali ya anak-anak. Contoh rempah-rempah yang sangat diminati ada pala, bunga pala, cengkeh, lada. Manfaat cengkeh itu ada bunga cengkeh untuk sebagai bumbu masak. Cengkeh dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Minyak cengkeh sebagai aromaterapi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya untuk obat-obatan juga. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikan nilai ekonomisnya sangat tinggi. Awal penjajahan di Indonesia yakni mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan pertama di Indonesia yakni bangsa Portugis. Jadi bangsa Eropa yang menjelajah di Indonesia, yang mengawali ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Oke. Kemudian faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Apa saja ya? 1. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. 2. Glory. 3. Gospel. Ingin mencari rempah-rempah yang bisa dipakai untuk di Eropa. Kemudian mencari kejayaan, glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara punya tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang berjaya. Kemudian gospel, keinginan menyebarkan agama Nasrani ya. Kemudian kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis itu pada tahun 1511 di Ternate. Tujuannya mencari keuntungan, yakni perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol tujuannya juga sama, mencari rempah-rempah. Bangsa Belanda sama juga mencari rempah-rempah. Hanya kedatangan mereka itu secara bergantian pada tahun 1511, 1521 dan 1596. Kemudian kita masuk ke kalimat tanya. Apa sih kalimat tanya itu? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri kalimat tanya adalah menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya.
Kemudian kalimat tanya itu apa saja? Ingat-ingat ya, bahwa kalimat tanya itu ada 5W1H. 5W1H. Ingat-ingat ya. What, who, why, when, where, dan how. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Mengapa? Kapan? Di mana? Bagaimana? Itu sudah harus ada di kalimat tanya. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Ingat-ingat ya. Kemudian setelah bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang IPA. Di sini ada wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Kira-kira benda padat, benda cair, dan benda gas pasti kalian tahu. Apa sih contohnya? Apa sih ciri-cirinya? Yuk kita simak ya. Benda berdasarkan wujudnya. Ada benda padat. Benda padat itu seperti meja, kursi, pensil. Oke, benda cair, air, minyak. Benda gas, balon. Ya. Benda padat, ciri-cirinya memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Dapat diraba dan dipegang. Bentuk dapat dirubah sesuai dengan perlakuan. Jika manusia ingin membentuk sebuah kayu dibentuk menjadi lemari. Oke. Tanah liat dibentuk menjadi vas bunga. Oke. Bisa ya. Tapi bentuk dan volumenya tetap. Kalau ada botol, pensil dimasukkan botol, dipindahkan ke botol, maka bentuknya juga tetap pensil, tidak berubah. Kemudian benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Mengalir dari tempat ke tinggi ke rendah. Meresap melalui celah-celah kecil atau kapilaritas, tidak dapat dipegang. Kemudian menekan ke segala arah. Volume zat cairnya tetap. Ingat, ada contohnya itu minyak, air, madu. Dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contoh aliran di pegunungan. Benda gas ya, memiliki bentuk yang tidak tetap. Tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Bentuk sesuai wadahnya, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Ketika kita meniup balon sesuai dengan isinya, volumenya. Contohnya itu ada bentuk dan volumenya benda gas berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Jika balon kalian besar, maka volumenya yang ada juga besar, dan di dalamnya ya isinya. Itu tadi pembelajaran 1 ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.